Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita tahu belakangan ini Pak Jokowi lagi dicaci maki guys, karena kereta cepat yang dinilai merugi. Nah, pada video ini kita akan simak bantahan dari Prof. Renal Kasali ya teman-teman, di mana dia mencontohkan Jepang yang bahkan penumpangnya hanya satu pun itu kereta nggak ditutup. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Anda pernah mendengar ada kereta di Jepang yang hanya mengantarkan satu penumpang, dan itu adalah murid terakhir di satu sekolah dan tidak ditutup-tutup sampai kemudian murid itu lulus di sekolah baru rute itu ditutup. Bayangkan sekarang banyak orang yang mendoakan agar kereta cepat Jakarta-Bandung nggak laku, kemudian rugi, dan katanya nanti sampai kiamat juga nggak balik modal. Ya, saya pikir negara kalau bangun public utilities, public service, nggak usah mikirin untung. Margaret Thatcher itu pada waktu dia meninggal, kereta jenazahnya sudah siap ditimbukin telur busuk oleh warganya yang marah karena Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris ketika berkuasa itu menaikkan tarif macam-macam, bahkan melakukan privatisasi. Privatisasi itu artinya agar dibikin untung, termasuk pendidikan. Pemimpin hendaknya jangan selalu berpikir bahwa harus ada banyak untung. Ya, namanya BUMN memang harus ngambil untung, tetapi untungnya kan tidak harus dari public service. Jadi ciptakan saja kerumunan. Tidak mengherankan hampir semua kereta api di dunia itu rugi, kecuali yang ada di kota-kota besar tertentu setelah puluhan tahun ramai dan dapat uang. Jadi menurut teman saya, pemerintah tugasnya cari uang dari pajak. Jadi nanti kalau tarifnya dikurangin kan crowdnya ramai. Nah, kalau sudah jadi crowd, di situ nanti baru cari duit. Duitnya dari mana? Kita jual makanan, minuman, properti. Ya, di situ kemudian ada exit area. Kita bikin di situ kantor dan lain sebagainya. Jadi itulah yang disebut sebagai tempat transit dan ada kerumunannya. Harus kita rubah cara berpikir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun juga kalau Anda bangun pertama kali pasti ongkosnya besar. Dalam manajemen saya menyebutnya sebagai learning curve atau experience curve, karena pengalamannya rendah, belum belajar banyak, ongkos kesalahannya banyak. Nanti tambah pinter, ongkos kesalahannya berkurang. Kalau ongkosnya tambah naik, tandanya bangsa itu nggak belajar. Kita jangan buru-buru ingin dapat untung, tapi berjuang dulu. Nanti ada caranya untuk dapatkan untung. Terbongkar. Jokowi dijuluki Raja Pembangunan. Pembangunan Indonesia maju atau cuma pencitraan? Sobat Berani, banyak yang bilang Jokowi Raja Pembangunan Indonesia. Tapi apakah klaim itu benar? Di video ini kita bongkar 5 fakta nyata seputar pembangunan di era Jokowi. Apakah Indonesia benar-benar makin maju? Simak sampai akhir. Fakta 1. Infrastruktur besar-besaran dan konektivitas. Salah satu tonggak yang sering dijadikan argumen, selama 10 tahun, Jokowi membangun ribuan kilometer tol, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana transportasi di pelosok. Contohnya, pembangunan jalan di desa. Sekitar 366.000 km jalan desa dibangun, ini memperkuat konektivitas antar wilayah dan membuka akses ekonomi ke daerah terpencil. Fakta 2. Penurunan biaya logistik dan efisiensi distribusi. Fakta penting, biaya logistik nasional turun cukup signifikan, dari sekitar 24% ke 14% pada 2023 menurut data pemerintah. Penurunan biaya logistik ini sangat krusial karena memengaruhi harga barang di pasar, daya saing produk lokal, serta profitabilitas usaha di berbagai daerah. Fakta 3. Proyek bendungan dan ketahanan air dan pertanian. Di sektor pertanian dan irigasi, Jokowi berhasil membangun 61 bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan irigasi. Dengan irigasi yang lebih luas, potensi produksi pangan meningkat dan risiko kekeringan di musim kemarau bisa dikurangi. Fakta 4. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di kisaran 5%. Meski menghadapi krisis global dan pandemi, ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5% selama beberapa tahun terakhir. Dalam pidato terakhirnya, Jokowi menyebut pencapaian pertumbuhan ekonomi secara konsisten serta pembangunan infrastruktur puluhan tol dan pelabuhan selama masa jabatannya. Tapi, stabil di angka 5% bukan berarti ledakan kemajuan, karena pertumbuhan itu harus diiringi pemerataan. Fakta 5. Kesenjangan dan kritik terhadap pembangunan dari pinggiran. Meskipun pendekatan Indonesia sentris pembangunan dari pinggiran jadi slogan, banyak pihak menilai bahwa pembangunan tak sepenuhnya terasa merata. Beberapa daerah terpencil masih tertinggal dari segi kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, dan infrastruktur layanan dasar. Kritik menyebut bahwa fokus infrastruktur besar kadang mengabaikan pembangunan manusia dan kelembagaan daerah. Juga, meski pertumbuhan stabil, ketimpangan tetap jadi tantangan. Apakah kemajuan itu cuma tampak di jalan tol dan bandara, tapi tak terasa oleh rakyat kecil? Jadi, Sobat Berani, semua fakta ini menunjukkan ada fondasi pembangunan yang kuat, infrastruktur, konektivitas, efisiensi logistik, ketahanan air, tapi kemajuan itu belum tentu sama untuk semua.
Pembangunan besar bisa jadi jubah jika tak menyentuh kualitas hidup rakyat di basis. Menurut kamu, apakah Jokowi memang pantas disebut Raja Pembangunan Indonesia? Atau cuma raja proyek fisik tanpa kemajuan sosial? Ya, teman-teman simak tadi dari Prof. Renal Kasali dan video terakhir yang kita simak barusan ya, bahwa memang Pak Jokowi itu meletakkan pondasinya teman-teman, dan dikatakan oleh Prof. Renal bahwa ya tidak semua layanan publik itu harus untung di awal pembangunannya, ciptakan dulu keramaian, nanti baru ambil untung dari sana. Yaitu yang diciptakan Pak Jokowi, seperti dikatakan seorang mahasiswa Indonesia di Taiwan atau di Cina ya, pernah saya tonton. Pak Jokowi itu menciptakan zona ekonomi baru, itu ya teman-teman ya. Kemacetan tanpa MRT dan kereta cepat 200 triliun per tahun. Bayangkan setiap pagi Jakarta tanpa MRT, tanpa kereta cepat. Jalan padat, waktu habis, udara sesak. Inilah potret kemacetan yang bisa merugikan Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah setiap tahun. Data menunjukkan, bahkan saat ini dengan MRT dan KRL sudah beroperasi, kerugian Jabodetabek akibat macet masih mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Bayangkan jika semua pengguna transportasi umum pindah ke kendaraan pribadi, biaya bahan bakar melonjak, waktu produktif hilang, dan polusi makin brutal. MRT, LRT, dan kereta cepat bukan sekadar proyek mercusuar. Mereka adalah investasi produktivitas bangsa. Setiap penumpang yang beralih dari mobil ke transportasi publik berarti satu langkah kecil menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, buat apa bangun MRT atau kereta cepat mahal? Jawab dengan fakta, yang mahal itu justru kemacetan. Ruginya ratusan triliun tiap tahun. Bangun transportasi massal, selamatkan waktu, energi, dan masa depan bangsa. Ya, seperti dikatakan Pak Jokowi ya teman-teman, bahwa seperti di Jakarta contohnya, ya efek dari kemacetan itu, kerugian itu 65 triliun ya. Tapi kalau bangun MRT harus disubsidi 4 triliun per tahun. Nah, lebih mending uangnya dibangun MRT, ada fisiknya, atau menguap begitu saja sebanyak 65 triliun, tidak jadi apa-apa, tidak jadi barang. Nah, ini jadi teman-teman, harga dari kemacetan itu sangat mahal ya teman-teman. Makanya dibangun infrastruktur, yaitu salah satunya transportasi umum, dan ini yang tidak banyak dipahami orang. Jadi mereka mungkin belum pernah lihat, dan sepertinya sudah lihat ya, bahwa banyak kota besar itu macet ya, karena kendaraan jumlahnya bertambah banyak, jalan ruasnya segitu-gitu aja. Nah, transportasi umum itu salah satunya mengurangi akibat kemacetan tersebut ya. Bisa-bisa kalau tanpa MRT yang dibangun Pak Jokowi ya, itu bisa-bisa mungkin macetnya sampai nggak gerak kali ya di jam-jam tertentu, dan ini berbahaya bagi produktivitas bangsa. Ini yang selalu ditekankan oleh Pak Jokowi ya teman-teman.